Hai, di sini kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan lingkup komunikasi. Yuk kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri bernama Denny Darmawan. Dan saya Martina Ruprihatini. Saya Riki Abdul Ghani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komunikasi dalam sebuah organisasi. Apa sih yang disebut dengan komunikasi dalam sebuah organisasi? Komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antar unit-unit komunikasi yang berbeda dalam organisasi tertentu. Jadi komunikasi organisasi itu melibatkan manusia sebagai subjek yang akan terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi eksternal internal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi eksternal ini berstatus dalam lingkungan organisasi, sedangkan komunikasi internal ini berstatus di dalam lingkungan organisasi. Sedangkan nonverbal ini di mana proses penyampaian pesannya tidak menggunakan kata-kata, namun melalui ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh. Ada dua saluran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu saluran informasi formal dan yang kedua saluran informasi informal. Peran komunikasi kolaboratif dalam organisasi bisnis. Komunikasi merupakan aspek terpenting dalam sebuah relasi baik secara internal maupun eksternal dan menyangkut segala bidang kehidupan dalam masyarakat. Komunikasi bermanfaat memelihara dan menggerakkan kehidupan, dan ia juga sebagai penggerak kehidupan dan alat untuk menggambarkan aktivitas. Peran komunikasi kolaboratif dalam organisasi bisnis. Komunikasi merupakan aspek terpenting dalam sebuah relasi baik secara internal maupun eksternal dan menyangkut segala bidang kehidupan dalam masyarakat. Komunikasi bermanfaat memelihara dan menggerakkan kehidupan, dan ia juga sebagai penggerak kehidupan dan alat untuk menggambarkan aktivitas. Komunikasi terdiri dari hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. Tahapan mendengar dan cara menjadi pandangan efektif. Terdiri dari mendengar, yaitu mendengarkan, mengingat, yaitu mengingatkan atau mengingat apa yang disampaikan, pemahaman, yaitu setelah mendapatkan pencerahan kita harus memahami, menafsirkan, yaitu sebuah tafsiran dengan gagasan ide. Yang terakhir adalah mengevaluasi, yaitu mengevaluasi dari semua yang telah diorganisasikan. Sekian yang dapat kita presentasikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.